Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa bertemu kembali bersama Harvest Vineyard Jakarta pada sore hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semuanya dalam pengontrolan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan yang indah sehingga kita boleh bertemu dan kita boleh share bersama yang lain. Hari ini saya mau share tentang pola hidup atau gaya hidup jemaat mula-mula setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh karena itu kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Saya akan baca bagi saudara. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang terakhir, ayat 47, firman Tuhan berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Kisah Rasul pasal kedua ini, saudara, ini sangat penting untuk kita amati bersama, oleh karena kita perlu belajar dari gaya hidup para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan inilah jemaat yang mula-mula yang menjadi contoh dan teladan untuk kita semua, untuk kita bersama-sama melihat dalam bagian firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mencatat kira-kira ada sekitar 120 murid yang hadir dan berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Dan kemungkinan besar mereka berada di pelataran luar bait Allah. Dan setelah itu kita lihat juga ada begitu banyak orang, mungkin ribuan orang yang bersama-sama dengan mereka. Dan sebagian besar adalah mereka yang pernah berteriak kepada Yesus Kristus Tuhan, salibkan dia, salibkan dia. Nah, pada saat itu Petrus sebagai seorang pemimpin, dia berani berdiri di tengah-tengah mereka dan mulai berkhotbah. Petrus mengalami perubahan yang sangat drastis, saudara. Petrus bukan seorang pengecut lagi, dia bukan seorang penakut, tetapi dia berani tampil beda setelah peristiwa di mana saat itu mereka berkumpul bersama-sama dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Dan ketika suara bunyi turun, suara yang begitu bunyi, suara dari atas turun di tengah-tengah mereka, akhirnya mereka menjadi perhatian banyak orang. Dan pada saat itu ada ribuan orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mengerumuni melihat apa yang sedang terjadi. Dan saya mencatat, saudaraku, begitu banyak orang dari berbagai daerah. Ada orang dari Persia,
ya, dari Media, dari Elam, dari Mesopotamia, dari Yudea, dari Kapadokia, dari Pontus dan Asia, yaitu orang-orang Iran dan orang-orang Turki, juga dari Frigia, dari Pamfilia, dari Mesir, dari Libya, dari Roma, bahkan orang Arab, dan juga orang Kreta. Dan kita mencatat bahwa orang-orang pada saat itu mereka berada di kota Yerusalem. Dan ketika itu, saudaraku, ketika Roh Kudus turun, dicurahkan kepada para murid-muridnya, dan murid-muridnya mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena begitu banyak orang dari berbagai wilayah, sekitar 13 atau 14 wilayah yang berbeda, orang-orang yang berada di kerumunan itu, saudaraku, Petrus dan teman-temannya memberitakan Injil dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda, bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal sebetulnya, tetapi bahasa itu disampaikan dan orang-orang, ribuan orang yang ada di situ, mereka mengerti bahasa mereka masing-masing. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka begitu tercengang. Para murid-murid, bagaimana mungkin murid-murid dari Galilea kok bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahasa orang-orang yang ada di sekitar situ, di Yerusalem pada saat itu. Dan ada akhirnya, karena begitu banyak kerumunan orang, terjadi seperti suasana yang sangat menyenangkan saat itu oleh karena Roh Kudus turun. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka kagum atas perbuatan Tuhan yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang tercengang, ada juga yang mengatakan bahwa wah, ini mereka sedang mabuk anggur. Oleh karena itu, Petrus, si pengecut yang mulai membakar Tuhan, ketika Roh Kudus turun, penuhi Petrus dan teman-temannya. Petrus sebagai seorang pemimpin yang mewakili teman-teman sekitar 120 orang murid pada saat itu yang hadir di tengah-tengah mereka, dia muncul dan dia tampil, saudaraku. Anda bisa bayangkan, Petrus tampil di tengah-tengah ejekan. Petrus tampil di tengah-tengah olokan, saudaraku. Tampil di tengah-tengah hinaan begitu banyak orang. Dia tampil di tengah-tengah fitnahan, hujatan dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Yang saya katakan tadi, mungkin sebagian besar yang hadir pada saat itu orang yang pernah mengikuti jalannya persidangan ketika Yesus akan divonis. Dan mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan orang-orang berkata mereka sedang mabuk anggur. Oleh karena itu Petrus harus berhadapan dengan pengalaman yang kemarin. Petrus harus berhadapan kembali dengan orang-orang yang pernah memfitnah dia. Petrus harus berhadapan dengan orang-orang yang mengejek, mengolok dia. Saudaraku, ini bukan suatu penampilan yang gampang, bukan suatu tampilan yang mudah bagi seorang Petrus. Oleh karena dia betul-betul dipenuhi Roh Kudus, sehingga dengan keberanian dan hikmat dari Allah, Petrus tampil dan berani. Saudara, kenapa dia tampil dan berani? Oleh karena dia begitu tampil berbeda, oleh karena dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia dipenuhi Roh Kudus dan dia menggenapi penggenapan perbuatan-perbuatan dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus kitab Yoel pasal 2. Dan juga Petrus tampil sebagai buah dari hasil kebangkitan Kristus, di mana kemarin kita belajar 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Dia membimbing Petrus dan teman-temannya. Ini hasilnya, keberanian itu mulai timbul setelah 40 hari. Yesus membimbing, menuntun Petrus dan teman-temannya. Dan juga harus kita akui bahwa penampilan Petrus merupakan bukti dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus pernah menjamin mereka bahwa Tuhan menyertai mereka sampai akhir zaman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang sangat indah di sore hari ini, saya mau share tentang 7 model atau 7 gaya hidup kerajaan Allah yang ditampilkan oleh murid-murid dan ditampilkan oleh gereja mula-mula. Kita perhatikan di dalam ayat 41 pasal yang kedua dari Kisah Rasul. Saya baca dulu, saudara. Saya dikatakan cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41 firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu
memberi diri, dibaptis. Saudaraku, di tengah-tengah hujatan, di tengah-tengah hinaan, di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah tantangan yang begitu besar yang harus dihadapi Petrus punya gambar diri yang berbeda. Petrus tampil berbeda. Oleh karena apa? Petrus ingin menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup orang yang mengalami perubahan, gaya hidup orang yang telah mengalami restorasi oleh Roh Kudus, yang telah mengubahkan hak mereka yang dari penakut jadi pemberani. Dan Anda perhatikan di sini, Petrus dalam pasal 2 ayat 41 ini, saudaraku, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang mengejek, mengolok dia berkata dengan tegas, saudaraku, dia bilang, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah supaya dosa-dosamu diampuni, dan supaya engkau mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus yang pernah kalian salibkan itu. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa gaya hidup yang pertama yang saya catat di sini, hasil pengamatan saya, kita perhatikan sini, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Artinya apa? Artinya saya memberitahu sama saudara bahwa pola hidup kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah, gaya hidup orang-orang yang diubahkan oleh Allah, gaya hidup jemaat mula-mula yang telah melalui perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya, mereka menjadikan dirinya, sehingga dia katakan dibaptis, artinya orang-orang mengalami pertobatan dan pengampunan. Gaya hidup orang Kristen, gaya hidup jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka menjadikan dirinya merupakan pusat baptisan atau baptism center atau repentance sentence, pusat pertobatan, saudara. Mereka menjadikan dirinya di pusat pertobatan. Inilah gaya hidup orang-orang jemaat mula-mula. Mereka mengalaminya yang namanya pertobatan sejati, yang mereka mengalami yang namanya transformation of mind. Mereka mengalami yang namanya metanoia, perubahan cara berpikirnya. Orang yang mengalami perubahan hidupnya, perubahan oleh karena mengenal Yesus Kristus Tuhan, perubahan oleh karena Roh Kudus menjamah mereka, yang diubahkan hidup mereka adalah transformation of mind. Jadi saudara lihat di sini, perhatikan bahwa pola hidup kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah yang ditujukan oleh jemaat yang mula-mula, mereka mengalami perubahan yang sangat drastis, saudaraku. Mereka mengalami yang namanya perubahan secara sangat signifikan. Cara berpikirnya berubah. Mereka mau menjadikannya diri menjadi pusat pertobatan atau baptism center yang dikelola oleh Petrus dan teman-temannya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita mau menjadikan hidup yang benar, hidup Kristen yang benar, itu hidup dalam pertobatan yang sejati. Hidup Kristenan yang benar, gaya hidup Kristenan yang benar, hidup dalam pengampunan, hidup dalam perubahan, hidup dalam restorasi, perubahan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini ditunjukkan oleh Petrus. Anda bisa bayangkan, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali berturut-turut. Tetapi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi Petrus dan teman-temannya, Petrus begitu tampil sangat berbeda. Kenapa? Karena Petrus mengalami pertobatan sejati. Petrus mengalami perubahan yang sangat drastis, yang sangat signifikan. Karena Petrus mengalami perubahan cara berpikirnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih, gaya hidup jemaat mula-mula yang sangat menonjol di dalam kehidupan mereka bersama-sama, walaupun mereka berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan orang-orang yang mengejek, mengolok, menghina, bahkan menghujat mereka tampil beda. Dengan cara apa? Menjadikan dirinya pusat pertobatan, pusat pengampunan, pusat perubahan, pusat restorasi yang begitu Allah kerjakan melalui Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga, dan dia mengeringkan Roh Kudusnya dan Roh Kudus merubah hati mereka. Kalau kita mau jadi Kristen yang benar, kita perlu pengalaman yang namanya perubahan oleh karena diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan hidup seorang yang dari penakut jadi pemberani, sama seperti Petrus. Ini gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Orang Kristen yang benar, yang sejati, jadikan dirinya sebagai pusat pertobatan, pusat pengampunan, dan dia mengalami perubahan demi perubahan dari hari ke hari, mengalami perubahan demi perubahan, dan perubahan ini harus ditunjukkan kepada orang lain, walaupun dihina,
dihina, diolok, dicerca, dihujat. Sama seperti Petrus, tampil beda dengan keberanian yang lain. Oleh karena apa? Dia mengalami perubahan, transformation of mind dalam hidup. Itu poin yang pertama. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, mau mengalami perubahan, hidup dalam kerajaan Allah yang benar, hidup dalam perubahan sama seperti yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama adalah bergairah oleh karena mengalami pertobatan sejati, mengalami kehidupan pengampunan yang sejati. Oleh karena itu, poin pertama, tidak bisa tidak, kita harus meyakini, kita harus mengikuti teladan jemaat mula-mula yang mengalami pertobatan sejati. Orang-orang yang bertobat memberi diri dibaptis, artinya mereka mengalami perubahan, mengakui sebagai Tuhan. Yang tadinya mereka sangkal, yang tadinya mereka katakan salibkan dia, tapi mereka mengalami perubahan yang sangat drastis oleh karena Petrus yang memulainya. Petrus mengalami perubahan, dia perintahkan firman dengan berani, dan sekali khotbah, saudaraku, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis pada saat. Oleh karena itu, inilah gaya hidup. Saya tidak mempermasalahkan saudara mau baptis percik, mau disemprot kek, mau diselamkan, itu urusan saudara. Poin penting adalah yang saya mau jelaskan kepada saudara, gaya hidup Kristen yang benar, yang mengalami perubahan, artinya mengalami pertobatan sejati, mengalami pemulihan dalam hidupnya, mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Itu poin pertama, gaya hidup kerajaan Allah yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Hal yang kedua, gaya hidup yang kedua kita perhatikan, masih ayat yang keempat, 42 saya baca. Alkitab mencatat mereka bertekun, saudaraku, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, gaya hidup jemaat yang mula-mula yang mempertontonkan kehidupannya, tidak sekedar mereka mengalami transformation of mind, tidak sekedar mereka mengalami pertobatan sejati, tidak sekedar mereka mengalami pengampunan yang sejati, tetapi hal yang kedua adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, saudaraku, saya beritahu saudara, pola hidup kerajaan Allah yang benar, yang sejati, yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, mereka menjadikan dirinya menjadi teaching center, pusat pengajaran. Jadi yang pertama adalah repentance center, pusat pertobatan. Yang kedua adalah teaching center. Mengapa teaching center penting, saudaraku? Untuk membekali jemaat, untuk membina, menuntun jemaat, supaya mereka tidak mengalami yang namanya lack of knowledge. Banyak orang Kristen bertobat tapi mengalami yang namanya lack of knowledge. Kenapa? Karena tidak diajarkan, tidak dibina, tidak dituntun, saudaraku. Ini merupakan PR yang sangat besar bagi kita, supaya kita tidak mengalami seperti Hosea 4 mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kenapa kita tidak berpengetahuan? Karena kita tidak pernah diajarkan, saudaraku. Anda perhatikan sih, rasul-rasul atau murid-murid Tuhan pada zaman itu, mereka bertekun mengajarkan jemaat Tuhan. Anda bayangkan betapa sibuknya, saudaraku. Begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh Petrus dan teman-teman untuk mengajarkan. Alkitab mencatat setiap hari. Dan begitu banyak orang, Anda bayangkan sekali berkhotbah 3.000 bertobat, dan mereka harus dibimbing. Dan Anda bayangkan 120 murid yang hadir, pasti kewalahan untuk menghadapi 3.000 orang yang bertobat sekaligus. Ini sebabnya saya beritahu sama saudara, gereja membutuhkan pengajaran yang benar. Gereja harus menjadikan dirinya sebagai pusat pengajaran, teaching center, saudaraku. Karena setelah orang mulai pertobatan, kita mesti dibimbing, mesti diajarkan orang, supaya orang itu mengenal kebenaran yang satu menuju kebenaran yang lain. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah yang sedang bertumbuh dan berkembang pada zaman ini. Kalau kita perhatikan, banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran yang aneh. Ya, ada orang yang menampilkan kuasa kesembuhan yang begitu hebat,
Tetapi ujung-ujungnya jemaat diminta untuk menyembah dia. Ada yang menyembah kakinya, ada yang menyembah namanya, ada yang menyembah pribadinya, ada yang menyembah barang-barang dipakai. Jadi menyesatkan umat Tuhan. Kenapa ini terjadi? Oleh karena lack of knowledge, oleh karena tidak adanya pengajaran dari para pendeta, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Mereka tidak mengajarkan jemaat secara tepat dan benar. Akhirnya jemaat betul mengalami pertobatan. Ada repentance center di dalam jemaat Tuhan, ada pusat pertobatan, ada pusat pengampunan, ada pusat perubahan. Tapi perubahan itu harus diisi dengan pengetahuan, dengan pemahaman, dengan pemuritan, dengan pelajaran Alkitab yang menarik, yang membuat orang itu bertumbuh dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, supaya mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran pada zaman ini. Ini poin penting, ini bukan hal yang mudah. Oleh karena seorang pengajar, dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus berdoa sungguh-sungguh, meminta hikmat dari Allah untuk menerjemahkan, untuk bisa membina, menuntun, membimbing jemaat Tuhan. Anda bisa bayangkan, 120 murid bersama Petrus harus bertanggung jawab membina, menuntun 3.000 orang bertobat pada satu hari pada zaman itu. Dan Anda bisa bayangkan betapa sibuknya, betapa betul-betul melelahkan mereka mempersiapkan itu mengajar saudaraku. Ini hal yang sangat penting. Inilah yang ditujukan oleh jemaat mula-mula adalah teaching center. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga kita perhatikan. Masih ayat 42, saya baca bagi saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang ketiga, gaya hidup jemaat yang mula-mula yang memperlihatkan pola hidup kerajaan Allah yang ketiga adalah mereka menjadikan dirinya menjadi friendship center, pusat persahabatan, pusat persekutuan, fellowship center, saudara. Mereka sangat dekat, mereka bersekutu, menjadikan teman, menjadi sahabat, menjadi saudara bersama-sama, saudaraku. Dengan perkataan lain, Anda perhatikan di sini bahwa ciri-ciri prinsip yang mereka perlihatkan dalam kehidupan jemaat mula-mula sangat jelas, saudaraku. Saya baca bagi saudara. Ciri yang pertama, di sini dikatakan ayat 44. Saya lompat sebentar. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini ciri khas yang namanya friendship, itu bersatu. Tidak tercerai-berai, walaupun sekarang untuk sementara oleh karena COVID-19 kita harus dicerai-beraikan sementara. Tetapi kita akan kembali, walaupun kita diceraikan secara fisik, tetapi kita disatukan di dalam doa bersama-sama kepada Tuhan. Nah, Anda perhatikan sini, pusat friendship itu ditandai dengan yang pertama adalah mereka bersatu. Dan yang kedua, jangan katakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ditandai dengan prinsip yang kedua adalah mereka memiliki bersama harta bersama. Artinya apa, saudaraku? Yang lemah ditopang oleh yang kuat. Yang ekonominya yang bagus menopang ekonomi yang lemah. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Dan ciri prinsip yang ketiga, ayat 45, di sana dia katakan saya baca bagi saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Artinya bagi harta, saudaraku, bukan sekedar bagi sembako. Perhatikan, saudaraku. Jemaat mula-mula tidak sekedar bagi sembako. Walaupun sekarang sembako, harusnya sembako kan singkatan dari 9 bahan pokok. Tetapi sembako-sembako yang ada tidak sampai disebut sembako. Tidak 9 bahan pokok. Mungkin hanya 4 atau 5 bahan pokok tapi disebut sembako. Tapi Anda perhatikan, jemaat mula-mula bukan bagi sembako, saudara, tapi mereka bagi harta bersama. Itu ciri khas mereka hidup dalam fellowship. Itu ciri khas mereka dalam persatuan. Itu ciri khas mereka dalam friendship persahabatan. Dan yang keempat, ciri khas yang keempat ayat 46 saya baca bagi saudara. Di sana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Ciri prinsip yang keempat, saudara, mereka sehati, saudara. Sehati artinya mereka sharing satu sama lain. Mereka saling membagikan. Satu punya masalah, mereka ceritakan yang lain. Mereka saling menasihati, saling mendukung, sehati sepikir, sehati dalam melakukan segala sesuatu bersama-sama. Dan saya bisa merasakan betapa indahnya hidup dalam persahabatan seperti
yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula. Dan ciri yang kelima, saudaraku, ayat 46, saya masih baca bagi saudara, saya dikatakan mereka bertekuk dan dengan hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Perhatikan sini. Ciri prinsip yang kelima yang mereka tunjukkan adalah makan bersama, makan ministry, saudara. Makan dengan gembira, makan dengan sukacita, menikmati perkatuan. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya friendship center, yang namanya persahabatan, yang namanya persekutuan, itu tidak ada yang saling gontok-gontokan, tidak ada yang saling merugikan satu sama lain, tapi saling melengkapi, saling menolong satu sama yang lain, saudaraku. Dan ciri yang berikut yang keenam, yang daripada prinsip center adalah, perhatikan ayat 46, saya masih baca bagi saudara yang dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, perhatikan, dan dengan apa? Tulus hati. Ciri prinsip yang ditunjukkan oleh mereka ada ketulusan. Inilah saudaraku, ini gaya hidup dari umat Tuhan. Ini gaya hidup dari jemaat mula-mula. Perhatikan, saya katakan tadi, ciri khas yang ketiga, pola pikir yang ketiga, pola atau gaya hidup jemaat mula-mula yang ketiga adalah mereka hidup dalam persahabatan, friendship center, fellowship center. Itu apa? Mereka bersatu bersama-sama, milik bersama. Tapi maaf, nggak boleh istri milik bersama. Oke? Yang lain boleh bersama, istri tidak boleh milik bersama. Ini perhatikan baik-baik. Tapi mereka juga bagi harta, bukan bagi sembako. Mereka hati sepikir. Mereka makan dengan gembira dan dengan tulus hati, saudaraku. Dan saya bisa membayangkan auranya ketika hidup dalam persahabatan. Kita bisa merasakan betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa ketulusannya, betapa luar biasanya kalau jemaat Tuhan hidup dalam persahabatan, saudaraku. Ini yang saya beritahu sedang hilang di tengah-tengah umat Tuhan. Tidak bersahabat lagi, tapi saling gontok-gontokan. Pendeta yang satu mencela pendeta yang lain, hamba Tuhan yang satu mencela hamba Tuhan yang lain. Tidak hidup dalam persahabatan, justru hidup dalam pertikaian, saudara. Harusnya kita jadi Kristen yang malu. Kita lihat, kita tidak pernah menunjukkan hidup dalam persahabatan yang benar. Tapi jemaat mula-mula mereka memperlihatkan friendship center. Itu pola yang ketiga. Pola yang keempat, saya baca kembali kayak pasal 2 ayat 42. Saya baca begitu, saya dikatakan mereka bertekuk dalam pengajaran rasul-rasul, ya, perhatikan ya, dan mengadakan mereka bertekuk dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memanjakan roti, dan perhatikan Alkitab bercatat, dan mereka berdoa, saudaraku. Pola hidup, gaya hidup kerajaan Allah yang diperlihatkan oleh jemaat Tuhan mula-mula. Gaya hidup yang keempat adalah mereka menjadikan dirinya prayer center, saudara. Rumah doa. Yesus katakan, umatku akan disebut rumah doa. Jadi mari kita jadikan diri kita menjadi rumah doa, saudaraku. Ini hal yang sangat penting, dan saya bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak doa-doa yang dinaikkan, bikin grup doa, ya kan? Grup doa dari berbagai kota, yang berbeda kota, bahkan berbeda negara. Mereka bersatu-satu bersama-sama Zoom meeting. Mereka berdoa bersama-sama. Ini hal yang sangat penting, saudaraku. Karena tanpa doa kita nggak bisa buat apa-apa. Kita perlu doa, dukungan doa satu sama yang lain dalam situasi apapun keadaan kita. Kita harus jadikan diri kita adalah pusat doa. Mari kita jadikan di rumah kita, rumah Tuhan, pusat doa, prayer center, seperti yang diperlihatkan oleh murid-murid Tuhan, jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam doa yang luar biasa. Doa mereka menggoncangkan, saudara, membuat orang tercengang, orang itu terheran-heran oleh karena jemaat ini bertumbuh dalam doa yang luar biasa. Prayer center, saudara. Bukan seperti zaman sekarang. Kita sebut dengan prayer meeting. Prayer meetingnya mulai jam 5, selesai jam 6. 1 jam kita berdoa.
Tetapi prayer meeting kita kebanyakan, saudaraku, kita gosipinnya 5 menit kita gosipin. Doanya cuma 5 menit. Tinggal 5 menit baru kita berdoa. Kita gosipin satu sama yang lain. Kita gosipin orang. Kita gosip hal-hal yang tidak benar. Baru kita berdoa. Ini nggak benar. Tapi Anda lihat gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam doa bersama-sama. Mereka sungguh-sungguh berdoa dengan sekuat tenaga. Mereka berdoa dengan sekuat tenaga, menghampiri Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka berdoa dengan sekuat tenaga, saudaraku. Dan Anda perhatikan, doa mereka menghasilkan, saudara. Orang yang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, segala macam penyakit mereka doakan orang sembuh. Kenapa? Karena mereka punya kuasa doa yang luar biasa. Itu poin yang keempat. Itu pola hidup jemaat mula yang keempat. Mereka menjadikan dirinya adalah prayer center. Dan yang kelima, saudaraku, menarik. Saya teruskan. Pasal yang kedua ayat yang ke-43 bisa dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saya beritahu saudara, pola hidup, gaya hidup jemaat mula-mula yang kelima adalah miracle center, signs and wonders center, saudaraku. Tanda-tanda dan mujizat, saudaraku. Di mana mereka berada, mereka betul-betul melakukan banyak mujizat. Ini gaya hidup yang sedang hilang di tengah-tengah dunia ini, hilang di tengah-tengah COVID-19 ini. Banyak orang ketakutan, lebih takut daripada lebih berani. Roh ketakutan merajalela di mana-mana. Orang di mana-mana penuh dengan ketakutan, takut mati, takut terpapar dengan COVID-19. Kenapa? Karena mereka tidak mengharapkan mujizat Tuhan. Padahal, saudaraku, kalau kita berjalan dengan apa adanya, kita berdoa sungguh-sungguh, kita menjalankan hidup seperti biasa, mengandalkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan mengadakan mujizat atas hidup kita. Tuhan menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pola hidup mereka, ini kita nggak bisa pungkiri. Mereka hidup dalam mujizat Tuhan, saudaraku. Mereka hidup dalam hal-hal yang ajaib, tanda-tanda ajaib menyertai orang percaya. Petrus dimanapun berada, dia bikin banyak mujizat, saudaraku. Orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada zaman itu, mereka mengadakan banyak mujizat, dan banyak orang datang kepada Tuhan oleh karena melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ini tandanya, saudaraku. Ini janji Tuhan kepada mereka setelah Yesus naik ke surga, turunkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudus menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Dan saya beritahu, saudaraku, inilah kehidupan jemaat mula-mula yang mau atau tidak mau, saudara setuju atau tidak setuju, ini yang terjadi. Mereka hidup di dalam mujizat Tuhan. Mereka hidup dalam tanda-tanda heran dan ajaib, saudaraku. Oleh karena itu, kita tidak perlu cari mujizat, ya, tapi yang penting adalah kita cari sang pembuat mujizat. Kalau kita bertemu dengan sang pembuat mujizat, maka mujizat pun kita akan kalah, saudaraku. Itu hal yang kelima. Itu gaya hidup jemaat mula-mula yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Sekarang poin yang ke-6, makin menarik, saudaraku. Saya dikatakan ayat yang ke-47, saya baca bagi saudara. Sambil memuji Allah, perhatikan, Alkitab mengatakan sambil memuji Allah. Artinya apa? Poin yang ke-6, pola hidup, gaya hidup jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam praise and worship center. Mereka hidup dalam pujian dan penyembahan dan hati yang tulus, hati yang murni. Mereka mendengarkan firman Allah, mereka memuji, menyembah Allah. Praise and worship center, saudaraku. Dan saya bersyukur ada gereja-gereja yang begitu ajaib, yang luar biasa dipakai Tuhan, yang fokusnya aja praise and worship. Ada gereja-gereja yang tertentu yang memang fokus, konsentrasi, mereka betul-betul memperlengkapi, menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Tim worshipnya luar biasa. Ketika mereka memegang alat musik, pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, dan hadirat Allah turun dan menjamah semua orang di jamaah Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Tapi saya beritahu sama saudara, yang namanya praise and worship center itu baru satu pilar, Pak.
Ya kan? Itu baru satu gaya hidup. Itu baru satu pola. Jangan sampai kita hanya terpaku kepada yang namanya praise and worship center. Dan saya hormati, saya hargai gereja-gereja yang memfokuskan diri, yang mempersiapkan tim worshipnya luar biasa, tim musiknya dengan alat perlengkapan musik yang luar biasa, ini bagus, saudaraku. Tapi kita tidak hanya tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Saya katakan sama saudara, menurut pandangan saya, pemahaman saya, gereja mula-mula memperlihatkan gereja yang sempurna pada zaman itu. Kenapa? Karena saya bilang pertama, mereka jadikan dirinya adalah pusat baptisan, pusat pertobatan, dan mereka menjadikan dirinya pusat pengajaran, saudara. Dan mereka menjadikan dirinya adalah pusat persahabatan. Mereka menjadikan dirinya adalah pusat doa, dan mereka juga menjadikan dirinya adalah pusat signs and wonders, pusat tanda-tanda dan heran dan ajaib. Bahkan yang keenam adalah pusat pujian dan penyembahan. Ini hal yang sangat ajaib, saudara. Tetapi tidak sampai di situ. Saya beritahu sama saudara, akibat dari mereka hidup dalam pertobatan, akibat dari mereka hidup di dalam pengajaran rasul-rasul, akibat dari mereka hidup dalam persahabatan, akibat mereka hidup dalam doa bersama-sama, akibat mereka hidup di dalam melakukan tanda-tanda mujizat, bahkan akibat dari mereka hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Allah, maka lahirlah poin yang ketujuh, langkah yang ketujuh, gaya hidup yang ketujuh, cara hidup kerajaan Allah yang ketujuh adalah, kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang terakhir yang dikatakan, saudaraku. Perhatikan sana. Ayat 47 saya baca bagi saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan perhatikan di Alkitab bercatat, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa, saudara? Yang ketujuh, yang terakhir, pola hidup kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula. Mereka hidup yang disebut dengan evangelism center, saudara. Mereka bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Mereka bertumbuh dalam penginjilan. Di mana-mana penginjilan, saudaraku, mereka pergi beritakan Injil, jangkau jiwa, tarik jiwa bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah melakukan 6 poin pertama yang saya sebut tadi. Mereka sudah melaksanakan dengan baik dan mengakibatkan. Akibatnya, impactnya, saudaraku, impactnya adalah mereka melakukan penginjilan secara massal. Penginjilan begitu ajaib, begitu hebat, di mana-mana bergairah, saudaraku. Anda bisa bayangkan 5 orang bertobat setiap hari. Anda bisa bayangkan 5 orang bertobat. Petrus berkhotbah 3.000, 5.000 orang bertobat, dan Anda bisa 5 orang bertobat setiap hari, berkumpul bikin geger kota Yerusalem, saudara. Kalau saya bagi 5.000 orang dikali 4, satu keluarga minimal ada 4 orang, suami istri dan 2 orang anak. Berarti 5.000 kali 4 ada 20.000 orang, saudara. 20.000 orang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. 5.000 kali 4 artinya ada 20.000 orang menggemparkan kota Yerusalem pada saat itu. Dan kalau saya bisa bayangkan dari 20.000 orang ini, kita bagi komsel saja menjadi 400, ya kan? Kita menjadi setiap komsel 400 orang, berarti ada 50 komsel. 50 komsel, satu komsel terdiri dari 400 orang dalam sebuah komsel. Maka terjadi kekebalan di Yerusalem sehingga membuat Kaisar Romawi marah. Kalau marah, karena Kaisar dianggap sebagai kurios. Kaisar pada zaman itu dianggap sebagai penguasa tunggal. Dan ketika orang-orang percaya, Anda bisa bayangkan 20.000 orang mengakui kurios itu adalah bukan Kaisar, tapi kurios sekarang adalah namanya Yesus Kristus Tuhan. Betapa marahnya Kaisar pada saat itu. Akibatnya dia bunuh orang Kristen, dia tangkap orang, jadi aniaya orang Kristen. Akhirnya mereka harus tersebar kemana-mana. Untuk apa? Untuk beritakan firman Tuhan. Walaupun Kaisar marah dan dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku kurios adalah bukan Kaisar lagi, kurios adalah Yesus Kristus Tuhan, maka dia marah. Akhirnya dia mulai tangkap, aniaya banyak orang Kristen, dimasukin penjara.
dianiaya, dihajar, saudaraku. Barangkali ada yang dibunuh. Nah, Anda bisa bayangkan akhirnya jemaat pun harus terceberai. Tapi akibat terceberainya jemaat Tuhan, justru mereka pergi dan beritakan Injil. Ini akibat dari apa, saudaraku? Akibat dari mereka, pertama saya katakan bahwa mereka menjadikan dirinya pusat pertobatan. Gaya hidup jemaat yang mula-mula memperlihatkan kerajaan Allah yang luar biasa. Gaya hidup kerajaan Allah yang sesungguhnya menurut saya ini harus kita lakukan. Dimanapun kita harus menjadikan diri menjadi pusat pertobatan, pusat pengampunan dosa. Dimanapun kita tangkap orang, bawa orang bertobat, mengakui sebagai Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan juga kita harus mengajarkan mereka. Setelah orang ini menerima Tuhan Yesus, kita harus mengajarkan mereka dengan baik. Setelah kita mengajarkan mereka, kita jadikan mereka adalah sahabat. Jadikan kita menjadi pusat persahabatan, friendship center, saudaraku. Dan juga setelah kita menjadikan pusat sebagai friendship center, kita harus galang mereka supaya kita berdoa sama-sama menjadi prayer center. Kita sama-sama berdoa, menjadikan diri kita doa di mana-mana. Apalagi dalam kondisi COVID-19, kita bisa Zoom meeting, kita bisa berdoa. Berbeda kota, berbeda negara bahkan, kita bisa saling berdoa. Tinggal tentukan jamnya, kita kirim ID Zoom meetingnya, langsung kita doa bersama-sama, saudaraku. Dan juga setelah kita doa sama-sama, saudaraku, ada tanda-tanda heran yang ajaib akan terjadi. Ketika Petrus berdoa, ketika Paulus berdoa, ketika Saulus berdoa, ketika Silas berdoa, saudaraku, mujizat itu terjadi, tanda-tanda heran itu terjadi. Oleh karena apa? Itulah gaya hidup orang Kristen. Dan setelah mereka melakukan banyak tanda dan mujizat, mereka harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan, pujian dan penyembahan. Kita praise and worship Him. Kita memuji dan menyembah Dia. Kita meninggikan, we magnify His name only. Kita menyembah Allah kita yang benar. Kita mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita menyembah Allah, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita menuai jiwa-jiwa sebagai akibat dari gaya hidup yang ketujuh. Dari jemaat mula-mula ada pusat penginjilan di mana-mana, saudaraku. Ada pusat penginjilan di mana-mana. Di mana-mana orang bergairah, bertakan firman Tuhan, menyampaikan firman Allah. Di tengah-tengah COVID-19 ini, justru kesempatan yang paling baik, paling bagus untuk kita sharing, bahwa jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menjamin menyertai kita sekalian, saudaraku. Oleh karena itu menurut saya, 7 pilar penting, 7 gaya hidup penting, 7 model gaya hidup kerajaan Allah yang diperlihatkan oleh para murid-muridnya. Saya beritahu sama saudara, kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai ini hilang ke 7 gaya hidup, 7 model hidup gaya hidup orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Jangan sampai kita kehilangan, saudaraku. Kita tidak boleh kehilangan momen apapun. Artinya, mari saudaraku, kita jadikan gaya hidup kerajaan Allah dan kita mampu mempengaruhi orang lain. Gaya hidup kerajaan Allah itu mampu mempengaruhi orang lain, dan kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus punya pengaruh positif dan kita jangan mau dipengaruhi secara negatif. Karena masa depan kita, saya beritahu sama saudara, masa depan kita, masa depan bangsa kita juga tergantung kepada gaya hidup orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Kalau kita mau Indonesia maju lebih baik ke depan, mari kita rubah sebagai orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang takut akan Allah. Kita mempraktekkan 7 gaya hidup yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula. Kalau kita konsisten dengan gaya hidup kerajaan Allah seperti ini, maka saya percaya gereja Tuhan akan bertumbuh tidak secara kualitas saja, tetapi secara kuantitas akan pesat, saudaraku. Indonesia akan mengalami yang namanya transformasi sejati. Oleh karena apa? Umat Kristen punya 7 gaya hidup yang menghancurkan musuh, yang tampil beda, yang menampilkan suatu kehidupan yang bernuansa kerajaan Allah, yang tidak bisa dikopi, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Hanya orang Kristen yang mampu melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia naik ke surga terbukti
menyertai kita sekalian. Itu sebabnya Yesus menjamin kepada kita sekalian, kalau kita melakukan semuanya dengan baik, Alkitab mengatakan, Yesus menjanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikian sharing firman Tuhan bagi saudara sore ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.